ini kita akan membahas tentang silabus dan RPP, dan saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu, termasuk juga nanti kepada susunan ya, atau langkah-langkah penyusunan dari silabus dan RPP ini. Yang pertama, mari kita lihat dulu definisi daripada silabus ya. Kita lihat pengertian silabus menurut KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, mari kita lihat berdasarkan kurikulum 2013 bahwa silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Dan kalau kita bandingkan dengan KTSP tadi, ada perubahan istilah ya. Kalau tadi mencakup kompetensi dasar. Oke. Yang pertama adalah standar kompetensi baru kompetensi dasar. Sedangkan pada K13 kompetensi inti baru kompetensi dasar. Jadi ada perubahan istilah di sana. Kemudian ada juga perbedaan pada indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, lalu penilaian. Kalau di K13 dia langsung setelah kegiatan pembelajaran langsung kepada penilaian. Nah, itu kira-kira perbedaannya secara struktur kurikulum dan definisi. Dan untuk pengembangan silabus ini ada 8 prinsip yang harus kita perhatikan di dalam mengembangkan silabus ya. Yang pertama, dalam mengembangkan silabus ini kita harus melihat bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang kita susun yang ada di dalam silabus kita, yang termuat di dalam silabus itu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Artinya apa yang kita tuliskan ya harus ada kebenarannya dan sesuai dengan bidang keilmuan kita, harus ilmiah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu relevansinya ya. Harus ada cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus yang sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, bahkan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Sehingga kalau peserta didik yang pada tingkatan dasar itu pasti akan berbeda muatannya dengan yang sekolah menengah hingga tingkat atas ya. Jadi ada relevansinya sesuai dengan perkembangan si peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah sistematis. Artinya komponen-komponen silabus yang sudah kita susun ini harus berhubungan secara fungsional di dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang keempat adalah konsisten. Konsisten di sini berarti ada taat asas ya, ada keajegan di antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, hingga kepada sistem penilaiannya. Jadi ada ketetapan yang valid ya, yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari seluruh komponen yang telah disusun untuk mencapai kompetensinya tadi. Nah, yang kelima adalah memadai. Yang memadai di sini adalah apa yang sudah disusun ya, mulai dari cakupan indikatornya tadi hingga kepada penilaian itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, keenam, aktual dan kontekstual. Aktual artinya berarti terkini dan kontekstual artinya sesuai dengan kehidupan nyata. Artinya apa yang menjadi cakupan indikator, materi pokok hingga kepada sistem penilaian ini memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, atau terkait dengan kehidupan nyata atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, ketujuh adalah fleksibel. Fleksibel artinya seluruh komponen silabus ini ya dapat mengakomodasikan keberagaman peserta didik kita ya. Peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah maupun dari tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menyeluruh.
di mana komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, di mana terdapat 3 ranah kompetensi ya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ke-8 prinsip ini harus kita jadikan pedoman ya, atau prinsip di dalam mengembangkan silabus kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah unit waktu silabus, karena di dalam silabus itu ada unit waktu yang harus kita lengkapi. Nah, unit waktu ini ya kita susun berdasarkan alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran. Jadi untuk mata pelajaran PAK untuk tingkat SD ya, alokasi waktu yang telah ditetapkan yaitu 4 JP ya. Maka di dalam silabus kita harus kita alokasikan ya, alokasi waktu untuk melaksanakan atau untuk menyelesaikan kompetensi dasar yang ditentukan. Nah, kemudian penyusunan silabus ini juga memperhatikan alokasi per semester dan juga per tahun. Nah, ini di mana kita telah menyusun prota dan promes kita sebelumnya, sehingga dari prota dan promes bisa kita kembangkan atau bisa kita distribusikan alokasi waktunya kepada silabus kita dan nantinya kepada RPP juga. Nah, yang ketiga, implementasi pembelajaran per semester ini kita menggunakan penggalan silabus sesuai dengan kompetensi inti, kemudian ke kompetensi dasar. Ini untuk K13 ya. Jadi kita harus gunakan penggalan silabus yang sesuai dengan kompetensi inti yang telah ditetapkan. Nah, siapa sih yang bisa mengembangkan silabus? Ya, yang bisa mengembangkan silabus adalah guru mata pelajaran itu sendiri secara mandiri atau secara berkelompok ya. Secara berkelompok misalnya di sebuah sekolah atau beberapa sekolah ya, di mana ada misalnya MGMP-nya ya, musyawarah guru mata pelajaran. Untuk mata pelajaran PAK, semua guru-gurunya menetapkan silabus yang akan diimplementasikan bersama ya, atau misalnya kelompok kerja guru atau KKG ya, atau disusun oleh guru ya, apabila si gurunya memang mampu mengenali karakteristik siswa, sekolah maupun lingkungannya. Nah, jadi kalau misalnya calon guru maupun guru tersebut belum mampu menyusun sendiri atau mengembangkan silabus secara mandiri, ada baiknya bergabung dengan pengampu mata pelajaran yang lain atau bergabung bahkan dengan sekolah-sekolah lain yang mengampu mata pelajaran yang sama. Nah, seterusnya langkah pengembangannya kita mengkaji dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar ya, karena kita K13 kita istilahnya sekarang itu adalah kompetensi inti. Nah, dalam mengkaji kompetensi inti ini ya kita harus perhatikan dulu berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmunya atau tingkat kesulitan materinya ya. Kemudian keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, dan keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Ini harus kita perhatikan dulu. Kemudian kita identifikasi materi dan pokok pembelajarannya. Nah, di dalam mengidentifikasi materi ini, kita harus mempertimbangkan juga potensi peserta didik kita, relevansinya dengan karakteristik daerah ya, karena nanti di dalam materi kita mungkin ada muatan-muatan lokal ya, atau ada kearifan lokal yang harus kita cakup di dalam materi kita, maka ini juga harus dipertimbangkan. Yang berikutnya adalah tingkat perkembangan fisiknya, intelektual, emosional, sosial, bahkan spiritual peserta didik, dan kebermanfaatan bagi peserta didik. Ya, ini kita identifikasi. Kemudian struktur keilmuannya, aktualisasinya, kedalamannya, bahkan keluasan materi pembelajaran dan relevansi dengan kebutuhan peserta didik ya, sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Nah, baru yang ketiga kita mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Oke, kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di mana ada proses mental dan fisik yang dilibatkan ya melalui interaksi ya, bisa interaksi antara si guru dengan peserta didik dengan lingkungan, atau antar peserta didik itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah menentukan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting ya. Indikator ini penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di dalam
silabus kita tersebut ya, nanti ada perubahan perilaku yang merupakan hasil akhir dari pembelajaran ya, di mana itu bisa mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator ini kita kembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajarannya, satuan pendidikannya, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Nah, nanti ini kita buat kata kerja operasional ini, atau kita bisa lihat bersama nanti berdasarkan taksonomi ya pada pertemuan berikutnya. Nah, indikator ini juga berbeda-beda untuk setiap tingkat atau karakteristik peserta didik, dan nanti indikator ini harus bisa diukur. Yang berikutnya menentukan jenis penilaian, karena di dalam format silabus itu juga nanti ada penilaian. Maka penilaian ini tentunya kita buat berdasarkan indikator yang sudah kita tetapkan ya. Penilaian atau evaluasi nanti bisa kita lakukan dengan tes dan non tes ya. Kalau tes bisa tertulis, bisa lisan juga. Nah, kalau non tes nanti bisa dalam pengamatan atau observasi, kemudian pengukuran sikap, penilaian hasil karya ya. Ada penugasan, ada proyek atau produk, kemudian portofolio. Nah, ini untuk nanti jenis-jenis penilaian yang bisa kita tempatkan di dalam silabus kita. Nah, berikutnya menentukan alokasi waktu, karena di dalam silabus kita juga nanti ada alokasi waktunya. Nanti kita cantumkan alokasi waktu di mana perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Ya, tentunya ini nanti dikaitkan juga atau disesuaikan dengan alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran ya. Lalu nanti menentukan sumber belajar yang kita gunakan untuk mata pelajaran kita, baik buku, sumber-sumber ajar yang lain yang bisa kita gunakan untuk mempermudah siswa memahami materi ya, ataupun bahan kajian kita, itu adalah sumber belajar. Maka kita sesuaikan dan cantumkan di dalam silabus kita ya. Nah, ini contoh model silabusnya berdasarkan struktur kurikulum Permendikbud nomor 59 tahun 2014 sama nanti dari Permen nomor 81A tahun 2013. Nah, baik, untuk contoh silabus ya, format yang sederhana yang bisa kita lihat itu adalah contohnya seperti berikut ini, di mana ada identitas sekolahnya, kemudian ditentukan standar kompetensi ya. Kalau ini di KTSP standar kompetensi, kalau tadi di K13 kita menggunakan kompetensi inti ya. Jadi ini dia diisi dengan kompetensi intinya, kemudian apa jabaran dari kompetensi inti. Di dalam hal ini dijabarkan melalui kompetensi dasar, kemudian nanti materinya kita tentukan, kegiatannya, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar ya. Ini harus kita lengkapi semuanya. Dan jika kita lihat nanti perbandingannya dengan RPP, di dalam silabus ini belum cukup jelas ya, belum cukup jelas langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Ini masih sangat umum. Oke. Kemudian ini format yang kedua yang bisa kita lihat di sini hampir sama tadi. Ini adalah identitas, lalu di bagian pertama diisi dengan standar kompetensi ya. Kalau tadi di K13 kita menggunakan kompetensi inti, lalu kompetensi dasar, materi pokok ya atau pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini kira-kira format yang bisa kita lengkapi, tapi tetap kita juga melihat kepada ketetapan dari sekolah. Jadi di mana kita mengajar, pastinya dari sekolah ada format ataupun permintaan tersendiri ya, supaya dilengkapi sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan itu bisa saja berbeda di masing-masing sekolah. Baik, selanjutnya RPP ya. RPP kita lihat dulu hakikatnya. Hakikat RPP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci. Ya, secara rinci ini harus digarisbawahi dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.
ya. Jadi kalau kita bisa lihat urutannya dari kita menyusun prota, kemudian kita membuat promes hingga menyusun silabus, dan itu yang kita turunkan menjadi RPP. Ini adalah satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi di RPP segala sesuatunya kita kembangkan secara rinci, ya, secara rinci. Ini tadi kata kuncinya. Jadi RPP ini mencakup data sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. Ini identitas yang paling atas biasanya ya. Kemudian ada materi pokok, lalu dilanjutkan dengan alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ya. Kemudian materi pembelajaran atau metodenya, kemudian dilanjut dengan media dan alat atau sumber belajar, dilanjutkan dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, lalu nanti ditutup dengan penilaian. Nah, ini harus terdapat di dalam RPP kita ya. Kalaupun nanti ada poin-poin yang lain yang harus kita masukkan sebagai bagian dari komponen RPP kita, minimal yang 8 poin ini harus ada di dalam RPP kita. Nah, sekarang kita kapan mengembangkan RPP atau kapan kita menyusun RPP? Pengembangan RPP ini dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP yang telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Di awal tahun pembelajaran kita sudah selesaikan dulu atau susun terlebih dahulu perangkat pembelajaran kita termasuk RPP. Nah, kemudian ini pengembangan RPP dapat dilaksanakan secara mandiri atau secara berkelompok. Ya, sama dengan silabus tadi. Jika mandiri atau perorangan bisa juga, tapi kalau mau berkelompok bisa juga koordinasi dengan teman ataupun tim pengampu mata pelajaran yang sama atau antar sekolah bahkan antar wilayah ya, yang disupervisi oleh pengawas dan dinas pendidikan. Untuk sistematika nanti ya bisa kita lihat nanti dari lampiran Permendikbud nomor 81A tadi. Dan untuk pengayaan saya juga bisa share beberapa contoh sistematika RPP ya. Sebagai contoh untuk RPP pada saat ini ya, saat ini kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ ya karena pandemi COVID-19. Jadi ini adalah contoh RPP terbaru terkait pembelajaran daring ataupun PJJ. Ya, ini untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 1 semester ganjil. Jadi terdapat di sini tujuan pembelajaran, ada materinya, kemudian kegiatan pembelajarannya, dilengkapi dengan deskripsi kegiatan dan alokasi waktu. Nah, jadi ada juga nanti penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Hanya saja di sini tidak dielaborasi apa saja penilaian sikapnya ya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tapi secara keseluruhan ya ini adalah contoh yang bisa menjadi referensi kita juga di dalam menyusun RPP. Kemudian contoh berikutnya yaitu ya RPP 1 lembar, di mana RPP kita itu hanya terdiri dari 1 lembar saja, dan ini adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, baru kemudian nanti penilaian. Nah, jadi ini adalah juga salah satu contoh RPP 1 lembar. Namun kalau ada pertanyaan yang manakah yang lebih baik, kalau saya pribadi karena kata kunci daripada RPP itu tadi adalah semakin rinci dia semakin baik, maka saya lebih setuju jikalau kita membuat RPP itu tidak terfokus kepada jumlah halamannya ya, apalagi hanya 1 halaman. Bagaimana mungkin kita bisa membuat serinci mungkin ya apa kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas kita. Nah, ini adalah juga contoh RPP yang lain. Tentunya berbeda-beda ya, formatnya berbeda-beda, tapi komponennya itu harus mencakup yang minimal yang 8 tadi. Langkah-langkah pengembangan RPP ya, langkah-langkah pengembangan RPP. Nah, yang pertama kita mengkaji silabus dulu. Tadi kan kita sudah menyusun silabus, dan secara umum untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD ya. Terdapat 4 kompetensi dasar sesuai dengan aspek kompetensi inti ya.
sikap kepada Tuhan, sikap diri, sikap kepada lingkungan, pengetahuan dan keterampilan ya, karena ada 4 kompetensi inti sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, harus katanya terdapat 4 KD. Dan untuk mencapai 4 KD tersebut di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Nah, jadi kita harus pahami dulu silabus kita ketika kita mau membuat RPP kita sendiri. Nah, kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirincikan lebih lanjut di dalam RPP dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, ya, sehingga nanti peserta didik kita bisa secara aktif mengikuti pembelajaran. Dan pengkajian terhadap silabus juga meliputi perumusan indikator, kompetensi dasar, dan penilaiannya. Jadi kita identifikasi dulu juga materinya, bagaimana potensi peserta didik kita, relevansinya tadi dengan karakteristik daerah, bagaimana tingkat fisik ya, perkembangannya, intelektualnya, emosional, sosial, bahkan spiritualnya, kebermanfaatannya, struktur keilmuan, aktualitasnya, relevansi, bahkan alokasi waktu. Ini jadi kita sudah bahas juga. Dan di dalam RPP juga kita harus tetap memperhatikan ini ya, kita harus identifikasi dulu. Kemudian kita menentukan tujuan. Ini tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Jadi tujuan ini bisa diorganisasikan nanti mencakup seluruh KD ya, kompetensi dasar, atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Jadi tujuan ini mengacu pada indikator yang paling tidak mengandung 2 aspek, yaitu peserta didik, yaitu audience, dan behavior atau aspek kemampuan. Yang berikutnya itu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nanti di dalam RPP kita juga menuliskan kegiatan pembelajaran kita, ya kan? Yang kita rancang ya untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik ya. Kemudian peserta didik dengan guru, dengan lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Selanjutnya, penjabaran jenis penilaian. Ya kan, kalau di dalam silabus sudah kita tentukan jenis penilaiannya, di dalam RPP kita harus elaborasi lagi penilaian yang sudah kita tulis di dalam silabus supaya lebih detail, supaya lebih jelas. Bahkan kita lampirkan jenis penilaian yang kita lakukan. Jikalau misalnya dalam bentuk tes, ya misalnya tes tertulis pilihan berganda, maka kita harus sediakan atau lampirkan juga di dalam RPP kita. Nah, penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Jadi kita tidak serta-merta membuat soal yang tidak sesuai dengan indikator. Kalau dalam indikatornya mereka mampu menjelaskan penciptaan dari hari pertama hingga hari ke-7, maka itulah yang dinilai. Jangan dinilai yang lain, ya harus sesuai dengan indikator yang sudah kita tetapkan itu. Karena pada setiap pembelajaran, peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini kepada semua calon guru agar memperhatikan, kemudian menentukan alokasi waktu, ya sama seperti di dalam silabus tadi, tapi kalau di dalam RPP, alokasi waktu itu dirinci dan lebih detail lagi. Misalnya di dalam satu pertemuan, ya ada 2 kali 35 menit ya, maka 2 kali 35 menit itu benar-benar kita buat terinci, kita bagi-bagilah 2 kali 35 menit ini ke dalam seluruh kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluannya ya, atau kegiatan awal, kegiatan inti hingga